Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Afla Alfian dari kelas 5 IS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Syarat wajib untuk memandikan jenazah ialah: yang pertama, jenazah itu orang Islam bukan kafir. Yang kedua, didapati tubuhnya meskipun hanya sebagian. Dan yang ketiga, jenazah itu bukan mati syahid. Yang berhak memandikan jenazah ialah: yang pertama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, dan jenis orang lain yang boleh memandikan jenazah ialah muhrim, suami, istri. Yang kedua, lebih utamakan yang memandikan jenazah ialah keluarga terdekat. Yang ketiga, apabila saat memandikan jenazah tersebut terdapat kecacatan pada tubuhnya, maka orang yang memandikan jenazah tersebut tidak boleh memberitahukannya kepada orang lain. 4. Apabila jenazah tersebut tidak memiliki jenis orang lain yang boleh memandikannya, maka jenazah tersebut boleh ditayamumkan. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan untuk memandikan jenazah ialah: 1. Tempat memandikan pada ruang tertutup. 2. Air secukupnya. 3. Sabun, sampo, air kapur balus, dan wangi-wangian. 4. Sarung tangan untuk memandikan. 5. Potongan atau gulungan kain kecil-kecil. 6. Kain basahan, handuk, dan lain-lain. Yang kedua, setelah alat dan bahan telah disiapkan, kemudian letakkanlah jenazah tersebut di atas tempat yang tinggi, contohnya seperti ranjang dan bilah-bilah. Yang di atasnya telah diletakkan 5 atau 6 buah potong batang pohon pisang. Yang ketiga, setelah jenazah tersebut telah diletakkan, kemudian selain orang yang memandikan dan membantu memandikan jenazah tersebut, maka tidak boleh melihat. Dan jenazah tersebut harus ditutupi dengan kain basahan. Disarankan kain basahannya ialah sarung, agar auratnya ditutup. Yang keempat, awalilah dengan membaca basmalah. Yang kelima, pakailah sarung tangan, kemudian ulurlah secara pelan-pelan bagian perut jenazah tersebut hingga keluar kotorannya. Apabila ada, lalu bersihkanlah. Yang keenam, bersihkanlah kotoran yang ada pada bagian kuku tangan, kuku kaki, mulut, gigi, telinga, hidung, kubul, dan dubur pada jenazah tersebut. Yang ketujuh, letakkanlah kepala jenazah tersebut di atas tempat yang tinggi supaya air tidak mengalir ke arah kepalanya. Yang kedelapan, letakkanlah air secara menyeluruh ke seluruh tubuhnya. Gunakan air yang mencuci dan menyucikan. Lalu sabun dan sampolah jenazah tersebut. Kemudian bilas dan bersihkanlah jenazah tersebut hingga hilang sabun dan samponya. Dianjurkan untuk melakukannya sebanyak 1 kali dan disunahkan sebanyak 3, 5, dan bilangan ganjil lainnya. Yang kesembilan, siramlah jenazah tersebut dari arah kanan ke arah kiri. Yang ke-10, siramlah jenazah tersebut menggunakan air sabun. Dan terakhir dengan air wangi-wangian. Yang ke-11, perlakukanlah jenazah tersebut dengan lembut saat ketika membalikkan dan menggosok anggota tubuhnya. Ke-12, apabila sebelum jenazah tersebut dikafani
keluar kotorannya, maka mandikanlah kembali. Dan apabila setelah dikafani jenazah tersebut masih mengeluarkan kotoran, maka bersihkanlah kotorannya dan tidak perlu dimandikan kembali. Yang ke-13, bagi wanita, rambutnya dijulurkan ke belakang, kemudian disisir, lalu bersihkan dan disiram, kemudian dikeringkan dengan handuk, lalu dikepang. Ke-14, keringkanlah jenazah tersebut dengan handuk hingga kering agar kain kafan tidak basah. Dan yang ke-15, sebelum meletakkan jenazah tersebut di dalam kain kafan, maka sebaiknya berilah jenazah tersebut wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Kemudian barulah jenazah tersebut diletakkan di dalam kain kafan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.